Dengan menggendong anaknya, Juna terus berjalan tanpa arah. Dia baru mengalami permasalahan yang begitu berat. 3 bulan kehilangan pekerjaan, Juna dan juga anaknya juga harus kehilangan istri karena sakit. Karena seluruh tabungan telah habis untuk biaya perobatan sang istri, membuat mereka tidak mampu membayar kontrakan. Di tengah dinginnya malam, Juna sambil menggendong anaknya menyusuri sebuah pedesaan. Hingga saat hujan, akhirnya Juna dan anaknya memutuskan singgah di sebuah gubuk. Karena sudah larut malam, mereka pun tidur di gubuk tersebut. Menjelang pagi, Juna terbangun karena perutnya yang lapar. Seperti biasa, saat bangun pagi, Juna selalu rutin berdoa dan membaca Alkitab. Larut dalam saat teduh, Juna mengungkapkan semua permasalahan yang dia alami melalui doa, baik tentang kesedihan, tentang apa yang akan dia makan, hingga di mana akan tinggal. Sepenuhnya, Juna percaya akan kuasa Tuhan. Saat telah selesai, Juna masih melihat anaknya tertidur dan memutuskan untuk menyusuri sekitar gubuk itu untuk mencari air dan apa saja yang dapat dimakan. Air ia dapatkan dari sungai terdekat, dan singkong juga tidak jauh dari dia dapat dari sekitar sungai. Dia segera membawanya ke gubuk itu, agar air dapat diminum dan singkong itu dibakar untuk dimakan. Selepas semuanya siap, Juna membangunkan anaknya agar segera makan. Akibat telah menahan lapar sejak malam, Juna dan anaknya makan dengan sangat lahap. Berniat untuk membersihkan diri ke sungai, tempat Juna mengambil air, Juna dan anaknya berjalan sambil menuju sungai untuk mandi. Juna dan anaknya tampak sangat menikmati dinginnya air saat mandi, hingga mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria parubaya di pinggir sungai memegang golok. Sontak, anak Juna juga melihat itu takut, namun Juna berusaha bertanya. Setelah Juna berbincang dengan pria itu, ternyata tujuannya adalah bertanya siapa yang telah mengambil singkong miliknya. Pada saat itu sebenarnya Juna bisa saja berbohong dengan mengatakan tidak tahu, namun Juna memilih untuk jujur. Berniat untuk meminta maaf, maka Juna bersedia tentang apa hukuman yang akan diberikan oleh pria itu kepadanya. Ternyata, Juna dihukum untuk menanam kembali sebidang tanah dan memelihara singkong itu sampai bisa dipanen. Sejak olah tanah, tanam, perawatan, hingga panen dilalui Juna dengan penuh tanggung jawab. Dan pria yang memberi Juna hukuman heran melihat semua itu. Akhirnya, setelah berpikir, memutuskan hasil jual panen itu diberikan sepenuhnya kepada Juna. Ditambah, dia dapat tinggal dan berkebun selama yang dia mau. Dan perlahan, perekonomian Juna berubah. Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Melalui kisah ini, kita melihat Tuhan senantiasa memberkati umat yang mengandalkan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati.